Seorang wanita asal desa Cambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu berhasil meloloskan diri usai menjadi korban pengantin pesanan di Cina. Sugi Purnawati berusia 32 tahun kabur dari kediaman suaminya berkat bantuan dari teman sesama TKW di negara Taiwan yang meminjamkan uang kepadanya. Kepada tribuncirebon.com, Sugi mengaku tidak bisa melupakan momen kesempatan saat dirinya berhasil kabur hingga akhirnya kini bisa pulang ke kampung halamannya. Saya bisa pulang awalnya karena cekcok dulu, kemudian dia sempat ngusir, ujarnya kepada tribuncirebon.com pada Selasa 18 Februari 2025. Sugi menceritakan, selama di Cina, ia tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri seperti tidak dinafkahi, hingga hanya diberi makan seadanya. Janji soal akan mensejahterakan keluarga di kampung halaman pun lanjutnya tidak kunjung direalisasikan. Di sisi lain, suaminya itu selalu memaksa agar Sugi melayaninya terus-menerus dan hal-hal lainnya. Jika menolak, Sugi dilaporkan ke pihak agensi dan mendapat omelan. Jika ingin pulang ke Indonesia, Sugi juga diminta mengembalikan uang senilai 65 juta rupiah. Belakangan diketahui, pria Cina itu merekrut dirinya menjadi seorang istri dari agensi diketahui hanya untuk mengurus rumah saja. Kondisi tersebut yang membuat Sugi kerap melakukan perlawanan. Ia pun sering terlibat cekcok. Saat cekcok tersebut, suaminya kerap mengusir Sugi. Ia juga kadang ditinggal seorang diri di rumah tanpa uang dan makanan. Dia nggak peduli apapun yang saya alami. Bahkan saat saya sakit juga saya harus nurutin maunya dia, ujarnya. Lanjut Sugi, pada hari itu kebetulan sang suami pergi hingga seharian belum pulang. Kondisi Sugi sendiri memprihatinkan. Apalagi di Cina saat itu tengah musim dingin. Ia di rumah tidak ditinggali uang maupun makanan. Bahkan remote penghangat ruangan pun disembunyikan oleh sang suami. Khawatir nyawanya terancam kedinginan, Sugi akhirnya memberanikan diri pergi. Ia pun meminjam uang ke temannya sesama TKW. Posisinya dingin banget. Berapa derajat? Saya saat itu ngerasa ini gak baik, ini sudah gak aman. Ya sudah, saya pikir bagaimana caranya untuk pergi dari rumah itu, ujarnya. Sugi mengaku selama pelariannya itu ia diselimuti rasa was-was. Ia bahkan tidak tidur seharian. Sugi kabur naik taksi dari rumahnya di daerah Nancang menuju bandara dengan menempuh waktu 7 jam lamanya. Memang cukup jauh jaraknya, saya juga khawatir di jalan naik taksi karena sepi. Sopir taksinya juga minta beberapa bayaran buat mesin dan lain-lain. Saya posisinya karena takut, jadi apa yang diminta saya turuti saja. Alhamdulillah sampai selamat ke bandara, ujarnya. Sesampainya di bandara, Sugi mengaku masih was-was, khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Ia juga sengaja tidak melapor ke polisi setempat dan memilih secepat mungkin bisa ke Indonesia. Dalam hal ini, Sugi juga merasa bersyukur karena selama proses pengurusan di imigrasi, prosesnya berjalan cepat. Ia pun baru berani mengabari keluarga di kampung halaman termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia soal pelariannya dari rumah suaminya. Alhamdulillah selamat sampai ke Indonesia, ujar Sugi. Iya, selama di sana ya saya itu nggak pernah dikasih uang, terus makan ya seadanya aja gitu. Terus juga di sana juga saya kayak ngalamin bukan kalau kekerasan kayak pemukulan apa enggak, cumanya kayak
Psikis ya. ditekan-tekan terus gitu, ditekan-tekan kayak maaf kalau misalkan minta kayak gitu tuh, misalkan kalau nggak dikasih atau apa, dia tuh kayak misal kayak marah-marah terus apa adu-adu ke agensi gitu. Terus kalau nggak kayak gitu ya gitu ninggalin saya gitu tanpa ninggalin apa-apa gitu, misalnya ninggalin uang buat pegangan atau apa enggak, dia pergi aja gitu. Terus nggak pernah bilang mau kemana pulang nggak pulang dia juga nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi seenaknya dia aja ninggalin pergi aja kayak gitu. Ya terus ya ancaman kayak gitu. Terus pernah hari saya sempat ngumpet tengah malam sampai jam 3 pagi gitu karena dia pengen kayak gitu. Terus aku nggak mau, aku ngumpet di kamar sebelah. Terus dia sampai gedok-gedok kamar itu, kalau nggak salah sekitaran jam 1:30, 2:30 kayak gitu. Terus ya saya disuruh, dia bilang sering banget diusir kalau misalkan ya kalau lagi misalkan kayak bertengkar kayak gitu. Terus kan saya bilang ke dia kalau saya mau pergi kemana di sini. Terus kamu sendiri pun juga nggak pernah kasih uang, saya bisa apa? Maksudnya bisa apa? Mau pergi kemana? Sedangkan di sini saya jauh dari keluarga gitu.